kekasih, dalam keyakinan akan janji Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, sambil kita mengingat dan merenung segala dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan, mendukacitakan Tuhan dan sesama. Dan sambil itu juga kita mengakui dosa kita. Kita menyatakan pengakuan kita dalam sebuah lagu, Bila Ku Renung. Saudara-saudara, berita anugerah Allah diteguhkan dan dinyatakan kepada kita bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa untuk pembacaan firman. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya firman-Mu hidup dan memerintah di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengar. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya
Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bacaan kedua saudara-saudara dari 1 Petrus 2 ayat 25 yang menjadi nas kita. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Salam saudara-saudara yang kekasih. Tema perenungan kita pada minggu ini saudara-saudara, gembala dan pemelihara jiwa. Saudaraku yang kekasih, Alkitab begitu jelas menggambarkan hubungan yang begitu istimewa antara Tuhan dan manusia. Bahwa Yesus itu adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Pertanyaan yang muncul saudara-saudara adalah, mengapa Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala? I am the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. Istilah gembala saudara-saudara memiliki makna bahwa gembala itu kasih, penuh perhatian, penuh kesabaran dalam merawat domba-dombanya. Juga gembala itu punya otoritas atas dombanya. Dan seperti inilah saudara-saudara Tuhan terhadap kita. Karena itu saudara-saudara, untuk merenungkan bacaan kita saat ini, saya mau mengajak saudara untuk menerawang bagaimana kehidupan para gembala di Palestina pada zaman perjanjian lama sampai kemudian pada zaman Tuhan Yesus, yang tentu sangat berbeda dengan gembala-gembala di negeri kita. Di negeri kita saudara-saudara, umumnya hewan peliharaan itu semisal kerbau, sapi, kambing itu dipelihara untuk tujuan dijual atau dikonsumsi dagingnya sebagai lauk pauk di dalam keluarga atau dalam momen-momen acara-acara syukuran keluarga atau pada kebaktian-kebaktian rumah tangga. Bahkan sering saudara-saudara hewan peliharaan itu dipotong untuk menjadi aksi pencarian dana pada kegiatan-kegiatan kepanitiaan hari raya gereja. Sehingga dengan demikian usia mereka itu sangat singkat. Biasa 6 bulan sampai 1 tahun. Dan paling lama itu 2 tahun. Dan sangat jarang sekali saudara-saudara hewan peliharaan itu hidup bertahan begitu lama. Ya, kecuali kalau hewan itu dipersiapkan untuk menjadi hewan pejantan. Tapi saudara-saudara, berbeda dengan zaman Tuhan Yesus, bahwa tujuan memelihara domba, di samping kepentingan ibadah kurban di bait Allah, juga untuk mensuplai kebutuhan susu bagi masyarakat. Juga bulunya digunting untuk kepentingan kain wol. Makanya saudara-saudara, domba agak awet hidupnya, bertahan lama. Karena hanya pada momen-momen tertentu saja saudara-saudara domba itu disembelih atau dipersembahkan.
Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, terbangun hubungan yang begitu akrab, saling mengenal antara domba dengan gembalanya. Bahkan untuk lebih mengenal lagi domba-dombanya, sang gembala memberi nama kepada masing-masing dombanya. Ya, kita ingat ini kebiasaan orang-orang di Indonesia memberi nama kepada anjing peliharaan. Yang saya ingat itu ada Bruno, ada Blackie, ada Chico. Ya, ini juga nama anjing saya sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berikut ini saya mau memperlihatkan kepada kita sebuah video pendek. Bagaimana kawanan domba hanya mengenal suara gembalanya dan tidak mengenal suara orang asing. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. He's still high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe. Wow, luar biasa saudara-saudara video tadi. Begitu gembalanya ngomong, domba langsung mengenal dan datang kepadanya. Lalu kemudian mengikut gembalanya kemana gembala itu menuntun. Yang berikut saudara-saudara, sifat domba itu adalah binatang yang lemah, kotor, bodoh, dan gampang sekali tersesat. Domba itu juga tidak punya cakar, tidak punya taring. Jadi kalau misalnya ada bahaya yang mengancam dirinya, domba tidak bisa mempertahankan dirinya. Larinya slow, lambat, sehingga mudah dimangsa oleh predator. Nah, gambaran ini saudara-saudara adalah gambaran dari keadaan kita manusia. Bahwa kita seperti domba yang kotor, domba yang lemah, domba yang sesat. Kita sesat karena dosa saudara-saudara. Karena itu kita butuh gembala. Saya pernah membaca saudara-saudara bagaimana gembala memperlakukan dombanya saat mau istirahat. Jadi domba itu disuruh kumpul di depan kandang, lalu disuruh masuk satu-satu. Sementara domba masuk satu-satu, gembala memeriksa, menginspeksi domba-domba itu. Apa ada yang kotor, apa ada yang luka, ada yang sakit. Lalu kemudian gembala membersihkan yang kotor, mengobati yang sakit, merawat yang sakit. Di samping itu saudara-saudara,
untuk memberi rasa aman dan perlindungan kepada domba yang sudah ada dalam kandang, sang gembala mengambil posisi tidur di depan pintu kandang, saudara-saudara. Sehingga demikian, domba pada saat mau masuk dan pada saat mau keluar, ia harus melewati atau melalui gembala. Nah, seperti itu yang diperlakukan Tuhan sebagai gembala bagi kita, saudara-saudara. Sehingga kemudian ia mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Itu dalam Yohanes 10 ayat 9 bacaan kita tadi, saudara-saudara. Bahkan lebih hebat lagi, saudara-saudara, sang gembala memberi nyawanya bagi domba-dombanya supaya kita memperoleh keselamatan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, statement gembala dan domba menempatkan kita dalam suatu hubungan yang istimewa antara kita sebagai manusia dan Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hubungan yang melebihi hubungan yang pernah terbangun dalam kehidupan kita dengan siapapun juga. Mengapa, saudara-saudara? Karena hubungan kita dengan orang lain pasti suatu saat bisa berakhir. Entah itu karena kematian, entah itu karena manusia itu berubah-ubah. Tetapi percaya, saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, gembala yang baik, tidak akan pernah berubah. Yesus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8, saudara-saudara. Aminkan, saudara-saudara, dialah gembala yang sejati. Ia mengenal kita saat ini, saudara-saudara. Ia tahu kekhawatiran kita. Ia tahu pergumulan kita. Ia tahu kondisi kita, bahwa saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi percaya, saudara-saudara, ia pasti akan membawa kita keluar dari mara bahaya ini, dan akan menuntun kita kepada air yang tenang, rumput yang hijau, yang akan memberi hidup sejahtera kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, jadilah domba yang bergantung kepada sang gembala, pemelihara jiwa. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Gembala Agung segala domba dan pemelihara jiwa. Terima kasih untuk persekutuan ibadah hari Minggu ini, di mana dari rumah-rumah warga jemaat ada pujian, penyembahan,
doa dan ungkapan syukur terangkat kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk jamahan Tuhan melalui firman kebenaran-Mu menjadi pengaminan bagi kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik yang mengenal setiap kami dalam seluruh juang dan gumul kami. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kehidupan kami seminggu ini bervariasi. Ada yang mendapat sukacita karena berkat pertambahan usia, kesuksesan, lulus, sembuh, karunia anak dan cucu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber dari segalanya. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan dan pencobaan-pencobaan kehidupan, terutama saat ini bangsa kami dan bahkan di seluruh dunia ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk dampak COVID-19 ini Tuhan, yang berakibat langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi, keamanan, sehingga membawa keresahan, ketidaknyamanan, kekurangan, PHK, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Tolong kami Tuhan, supaya ini tidak membawa keputusasaan bagi anak-anak-Mu dan mengakibatkan pengingkaran akan kuasa-Mu. Tapi keadaan ini akan terus mengajar kami bahwa hidup kami ini hanya bergantung dan berserah kepada kehendak-Mu. Bapa di surga, lihatlah dan tataplah dalam kasih-Mu. Dekaplah kami dalam pengasihan-Mu. Jaga segenap keluarga kami, dan anugerahkanlah kesembuhan bagi setiap orang yang saat ini sedang dirawat karena sakit penyakit dan terjangkit virus corona, dan hiburkan juga segenap keluarga yang berduka karena kematian kekasih-kekasih dari kehidupan ini. Dan juga Tuhan, kami tetap berdoa supaya Tuhan terus berkenan menjaga, mengawasi para pelayan dan tenaga-tenaga medis yang terus melayani, memberi pelayanan-pelayanan bagi pasien. Hindarkan mereka Tuhan untuk tidak terjangkit oleh sakit penyakit dan virus yang menakutkan ini. Bapa di surga, Tuhan juga tetap memberkati pemerintah bangsa kami. Pakai mereka yang diberi kewenangan oleh Tuhan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka dalam memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami pada saat ini. Ampuni dosa kami, ajar kami berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Dan akhirnya saudara-saudara, firman Tuhan telah menyapa kita pada saat ini. Karena itu kembalilah, masuklah dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadilah domba dan berilah dirimu untuk terus dipelihara, dituntun oleh Sang Gembala Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.